warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sapira. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai bagaimana cara membuat laporan prediktif dan preskriptif menggunakan Power BI. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari dataset yang relevan di platform Kaggle. Data yang saya cari itu mengenai penjualan. Di sini saya sudah mendownload datanya dan sudah saya ekstrak. Selanjutnya tinggal masukin ke Power BI. Di Power BI, kita tinggal masukin data yang sudah di-download tadi. Setelah itu datanya akan muncul di kanan. Pertama, saya akan menggunakan stack bar chart. Pada sumbu Y, saya akan masukkan produk kategori. Dan di sumbu X, saya akan masukkan total pembayaran. Visual ini menunjukkan kategori produk dengan total penjualan tertinggi yang menjadi sumber utama pendapatan perusahaan. Secara prediktif, kategori yang saat ini mendominasi kemungkinan akan terus mengalami peningkatan penjualan karena permintaan pasar sudah terbentuk dan perilaku pembelian pelanggan cenderung berulang. Jika tren ini terus berlanjut, perusahaan berpotensi memperoleh revenue yang lebih stabil pada kategori unggulan. Namun, ketergantungan pada sedikit kategori dapat menjadi risiko apabila tren pasar berubah atau muncul kompetitor baru. Secara preskriptif, perusahaan sebaiknya meningkatkan stok dan promosi pada kategori terlaris untuk memaksimalkan penjualan, sekaligus mulai mengembangkan kategori lain agar bisnis tidak terlalu bergantung pada satu jenis produk. Strategi bundling dan rekomendasi produk juga dapat diterapkan untuk meningkatkan nilai transaksi pelanggan. Selanjutnya, saya akan menggunakan column chart. Di sumbu X, saya akan masukkan data provinsi. Dan di sumbu Y, saya akan masukkan total pembayaran. Grafik ini menunjukkan provinsi dengan kontribusi penjualan terbesar terhadap total transaksi. Secara prediktif, wilayah dengan penjualan tertinggi berpotensi menjadi pusat pertumbuhan bisnis di masa depan karena memiliki pasar yang aktif dan daya beli yang baik. Jika perusahaan terus memperkuat distribusi di wilayah tersebut, maka market share kemungkinan akan semakin meningkat. Sementara itu, wilayah dengan penjualan rendah masih memiliki peluang untuk berkembang apabila dilakukan strategi pemasaran yang tepat. Secara preskriptif, perusahaan dapat memprioritaskan distribusi dan promosi di provinsi dengan penjualan tertinggi, membuka gudang distribusi regional, serta melakukan promosi khusus atau riset perilaku konsumen pada wilayah yang penjualannya masih rendah. Selanjutnya, saya akan menggunakan pie chart.
Saya akan memasukkan metode pembayaran dan jumlah order. Visual ini menunjukkan metode pembayaran yang paling sering digunakan pelanggan dalam transaksi e-commerce. Secara prediktif, penggunaan metode pembayaran digital seperti e-wallet dan transfer instan kemungkinan akan terus meningkat seiring perkembangan teknologi finansial dan meningkatnya aktivitas belanja online di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan semakin mengutamakan kemudahan dan kecepatan transaksi. Secara preskriptif, perusahaan sebaiknya memperkuat kerjasama dengan penyedia pembayaran digital populer, memberikan promo cashback atau diskon pada metode pembayaran tertentu, serta menyederhanakan proses checkout agar tingkat konversi pembelian meningkat dan pelanggan lebih nyaman bertransaksi. Selanjutnya, saya akan menggunakan visualisasi line chart. Pertama, saya akan memasukkan order date dan total pembayaran. Grafik tren penjualan harian menunjukkan perubahan revenue dari waktu ke waktu. Secara prediktif, pola kenaikan penjualan pada periode tertentu dapat digunakan untuk memperkirakan lonjakan transaksi di masa depan, misalnya saat promo besar, akhir bulan, atau musim belanja online. Dengan memahami pola tersebut, perusahaan dapat membuat forecasting penjualan yang lebih akurat dan mempersiapkan kebutuhan operasional dengan lebih baik. Secara deskriptif, perusahaan dapat meningkatkan stok barang, kesiapan gudang, dan strategi promosi menjelang periode dengan potensi penjualan tinggi. Selain itu, ketika tren mulai menurun, perusahaan dapat menerapkan diskon dan strategi retargeting pelanggan untuk menjaga stabilitas penjualan. Selanjutnya, saya akan menggunakan cluster bar chart. Sini saya akan memasukkan status pesanan dan jumlah order. Visual ini memperlihatkan perbandingan antara pesanan selesai dan pesanan yang dibatalkan pelanggan. Secara prediktif, tingginya tingkat pembatalan pesanan dapat menjadi indikasi risiko penurunan kepuasan pelanggan dan berkurangnya potensi pendapatan perusahaan di masa depan. Sebaliknya, dominasi pesanan selesai menunjukkan bahwa proses operasional perusahaan berjalan cukup stabil dan efektif. Secara prediktif, perusahaan perlu mengevaluasi faktor penyebab pembatalan seperti keterlambatan pengiriman, stok yang tidak tersedia, atau kegagalan pembayaran. Selain itu, peningkatan layanan pelanggan dan komunikasi transaksi juga dapat membantu mengurangi tingkat pembatalan pesanan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi yang telah saya paparkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.